Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata ijal fitri bi arba'il hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman allamahallahu ma lam ya'lam. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa ana ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya rabbal alamin. Allahumma ftah alaina bi hikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin bapak-bapak jamaah harian rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan sehat walafiat, bisa sama-sama kita bersibuk kumpul di tempat ini dalam rangka dzikrillah, untuk sama-sama kita selalu eling mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tambahkan nilai ibadah kita, diterima semua amal ibadah kita, memberikan pahala nanti kelak kita diberikan istilahnya ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang lurus, ke jalan kebenaran, ke jalan yang penuh dengan terang benderang, yaitu tentang ajaran keislaman dan keimanan. Sampai hal detik ini alhamdulillah kita bisa mengenal dan mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Di sini saya akan mengutarakan sedikit sambungan pelajaran-pelajaran yang kemarin. Yang akan saya utarakan yaitu di dalamnya ada satu pasal, di mana pasal ini oleh pengarang ini kitab dicantumkan khusus tentang masalah Jum'ah. Jum'ah itu dari kata jamaah, dari kata Jum'ah itu artinya hari berkumpul. Di mana-mana semua orang berduyun-duyun mau melaksanakan sholat itu harus kumpul, harus jamaah, maka dikatakan Jum'ah. Dari kata jamaah artinya kumpul banyak. Maka di sini pasalnya akan diterangkan persyaratannya. Wasyarat itu wujubil jum'ati satu asyahat. Syarat-syarat yang menjadikan wajibnya Jum'ah itu jumlahnya ada 7. Kita harus tahu ya.
walaupun ini pelajaran sepele yang tiap Jumat kita dilakoni, ya kita harus tahu bahwa syarat wajibnya Jumat itu harus ada 7. Besok lupa ngaji lagi, ya gampang ya. Ya kita harus tahu syarat wajibnya 7. Yang pertama al-Islam, orang harus Islam. Jadi ada orang yang ikut-ikutan tapi dia belum Islam walaupun dia mempunyai agama, itu nggak ngaji, nggak jadi syarat, nggak jadi syaratnya. Ya, wal bulugu yaitu dewasa akil balik, yang sudah balik artinya yang sudah dewasa. Makanya anak-anak kalau ikut Jumat terus ribut di masjid ramai, usir aja udah pulang. Dia belum berkewajiban tapi mengganggu kepada kita. Kalau rapi nggak mengganggu sih nggak masalah. Ini harus diajari, harus dididik oleh orang tuanya. Ya. Sekarang di mana-mana kalau Jumat masjid recetnya, ya bisiknya itu sama anak-anak. Ya. Kembali, yang ketiga wal aklu, berakal. Jadi kalau yang akalnya nggak sehat, nggak ada, itu nggak wajib Jumat. Makanya ada orang itu nggak Jumat kenapa edan kali kan? Biar edan nggak wajib Jumat, ngapain? Betul nggak? Kalau dia dikatain edan. Jadi yang berakal, yang normal itu. Nah, ketika syarat ini wahadi surutut aidon ligairil jum'ati minas sholawati, hal tadi Islam, balik, berakal, syarat yang 3 ini di luar Jum'ah dan di sholat-sholat yang lain yang 5 waktu itu ada. Ya, bukan hanya syarat di Jum'ah saja. Di sholat yang 5 waktu pun kemarin yang sudah kita utarakan, walaupun itu lupa lagi, ya, itu ada yang 3 mayat, paham nggak? Ini teliti nih, teliti ya. Walaupun kita nggak didengar, harus tahu. Sebab kita apa? Karena kita ahli Jumat, ya, kita ahli Jumat, kita penduduk Jumat. Nah, kalau yang nanti yang 4 lagi itu tidak ada yang lain gitu. Nah, yang 3 ini di luar sholat Jumat pun ada syarat itu gitu ya, yang dimaksud. Wal hurriyatu, harus merdeka. Ini nggak ada di syarat sholat hurriyah, merdeka itu. Bisa istilahnya di syarat sholat mau hamba sahaya, mau perempuan, mau apa, wajib. Di sini harus merdeka. Jadi orang yang nggak merdeka, hamba sahaya, baik itu amat maupun itu abid, nggak wajib Jumat. Nah, kira-kira kita di sini ada nggak yang jadi hamba sahaya? Nggak ada. Kita merdeka semua, kewajiban Jumat semua. Wazuburiyah, dan sifatnya laki-laki. Jadi nggak ada wajib Jumat ke perempuan. Jadi yang wajib Jumat itu hanya laki-laki, merdeka, dewasa, berakal, Islam. Wasihat, harus sehat. Kalau kita sakit, walaupun cuma sakit kepala, itu udah unsur Jumat. Kita sakit kepala, kalau sholat lain bisa tetap nggak? Nggak. Selagi bisa kita sholat, selagi akal kita masih normal, itu kewajiban sholat. Tapi Jumat, kalau kita sakit, walaupun hanya sakitnya sakit kepala,
Itu gak uzur Jumat. Gak Jumat gak apa-apa. Ya, hebat ya, Jumat mah khusus ya. Wal istiqton, ahli kampung, ahli penduduk, kita penduduk asli. Udah jadi penduduk di situ, bukan pendatang, bukan tamu, bukan musafir. Istiqton. Ya. Jadi udah termasuk kita bilangan penduduk yang menetap. Udah jadi kita di kampung itu, di wilayah itu, di daerah itu. Ya. Maka pala tajibul Jum'atu, tidak wajiblah itu Jum'ah ala kafir terhadap kafir asliin yang kafirnya asli dari babah heula. Babahnya itu yang disebut heulanya tingeri. Itu gak wajib bagi orang kafir. Artinya kafir di sini yang non Islam, yang dia bukan Islam. Walaupun dia punya agama, nggak wajib. Wasofiyin terhadap bocah anak kecil yang belum balik, itu nggak wajib. Cuma kalau mereka itu masih silakan, cuma jangan bikin bising. Libat. Wa majnunin dan orang gila, orang edan. Gak wajib. Wa rokikin dan hamba saya. Rokik. Abid. Wa unsa dan perempuan. Perempuan gak wajib Jumat. Cuman kalau dia pengen bareng-bareng dengan kita mendapat pahala haji, atau dia istilahnya ingin bareng-bareng ke surga dengan kita, dia tuh harus menunggu mapak kita di pintu. Yang suaminya pulang ke rumah. Kira-kira ini bapak di rumah begitu semua. Satu pun nggak ada ya. Ya benar kan? Yang mapak di pintu terus terpencung tangan kepada kita bahwa dia ingin kecepretan, ingin kebagian, ingin ke bawah dari pahala Jumat kita. Sebab Jumat itu pahalanya sama dengan orang haji dan umroh bagi yang belum mampu. Makanya al-Jum'ah hajjul umroh. Sholat Jum'ah itu adalah hajinya orang yang belum mampu. Yang belum mampu untuk berangkat ke sana. Itu sama Jum'ah ini disamakan oleh Allah dengan sama pahala haji. Jadi hajinya orang yang nggak mampu itu Jum'ah. Cuman Jum'ahnya berangkatnya dia sebelum matahari terbit. Jadi ulah kampilaan kunaon? Ulah kampilaan mata kowe. Iya, kita masa bohong. Cuman pulangnya paling belakang. Jadi berangkatnya jangan keduluan sama matahari, pulangnya paling belakang. Nah, orang yang begitu Jum'ahnya pahalanya dengan sama orang melaksanakan haji dan umroh. Tapi sebaliknya, kalau ada orang berangkat Jum'ah datangnya paling belakang, pulangnya paling duluan, itu diaku cucu sama iblis. Icu aing eta. Jadi iblis boga icu eta Jum'ahna paling diberi, pulangnya paling diheula eta diaku.
Wa maridin dan orang yang sakit. Tadi udah saya katakan. Jadi harusnya orang yang sakit jangankan sakit ini dan itu, cuman hanya sakit kepala aja itu udah uzur Jumat. Ya, apalagi kalau kita jalan kita nggak normal gitu, gawat. Tapi kalau bagi orang sehat, nggak Jumat 3 kali berturut-turut itu sama Allah disentempel munafik. Wanawihi seumpamanya sakit dan apa itu. Wa musafirin dan orang yang sedang menempuh perjalanan, sedang melalakon atau sedang dia istilahnya berjalan jauh, itu tidak wajib Jumat. Cuman bagi musafir ini kalau dia nggak mau kena hukum Jumat, berangkatnya sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau sesudah subuh itu nggak jadi. Tetap kamu berkewajiban di mana jamaah itu kurang satu karena gara-gara kamu nggak ada, kamulah yang tanggung jawab. Tapi kalau berangkatnya kita sebelum subuh, gitu ya, jam 4 atau jam 3 kita udah keluar dari kampung kita. Kita berkewajiban Jumat. Wasaro itu sihat pilihan itu syarat wajibnya Jumat yang itu tadi ya. Ingat gak? Satu, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Kelima, sehat. Keenam, berebut asli. Ketujuh, Istiqlal. Kayak gampang dari lupa ya. Sekarang syarat sah mengerjakan Jumat, salah satu itu ada 3. Kalau tadi syarat wajibnya Jumat, sekarang syarat sahnya mengerjakan Jumat, salah satu itu ada 3. Al-awalu, yang pertama darul iqamah. Artinya darul iqamah itu kita penduduk tempat tetap. Allati yastawtinuha al-adadul mujma'una sawa'un min dalikal madad wal qurah. Yang dimaksud di sini allati darul iqamah itu allati yastawtinuha, orang yang sudah menjadi penduduk tempat di tempat itu, di kampung itu. Al-adadu dia termasuk bilangan, al-mujmimuna dari jumlah keseluruhan yang wajib Jumat, sawa'un min dalikal madan, baik itu disebut daerah atau kampung, wal qura atau disebut kota. Seperti kalau kita kota apa namanya? Tangerang kotanya atau kota Tangerang? Tangerang. Kalau kampung tergantung ada di kampung kita ya. Seperti ini Kumparan, Ciba, di sono Cimono, di sono lagi Margasari, Bugel gitu kan. Terus istilahnya Sumur Mati itu namanya kampung. Nah itu udah tetap kita di situ. Itu kita termasuk orang yang masuk hitungan yang 40. Itu yang dimustauti. Allati tattahidu wa'nan,
Yang dimaksud kita termasuk ikatan kota atau ikatan kampung. Sudah menjadi ikatan kita penduduk di situ, bukan penduduk atau bukan pendatang atau bukan istilahnya kita ini. Wa abarul musannifu min dalika biqauli, yang dimaksud diibaratkan dan dijelaskan oleh pengarang ini kitab yang demikian tadi kita utarakan, biqauli antakunal baladu isron kanatil baladu au qaryatan, yang dimaksud apakah kita memang jadi penduduk di kota itu atau kita di tempat istilahnya kampung itu namanya yang disebut mustautin. Itu yang pertama. Jadi kalau penduduk asli itu disebutnya mustautin, itu kita termasuk hitungan yang 40. Gimana kalau di kampung kita kurang 40, memang nggak ada penduduk lagi, terusin aja juga. Cuman kalau penduduknya udah cukup 40 berarti atau lebih, terus yang wajib Jum'ah itu kurang dari 40. Kurang dari 40 itu umpamanya 39, 38, itu gara-gara kita nggak ada, keluar kita dari kampung kita. Sebetulnya kalau kita nggak kemana-mana itu cukup jumlahnya 40 umpama ya. Maka yang tanggung jawab dari dosa atau tidak sahnya Jum'ah itu sama orang itu nanti ditanggung. Yang keluar yang tadi tidak ikut Jum'ah di kampung sendiri, modal saya. Yang disebut ya wasani ayyakunal adadu bi jama'atil jum'ati arba'ina rajulan min ahli jum'ah. Yang nomor 2-nya hitungan dari jumlah jamaah jum'ah itu jumlahnya 40. Rajulan laki-laki semua, nggak ada yang bencong atau nggak ada perempuan. Tadi yang bencong, yang perempuan mah nggak wajib Jum'ah. Yang wajib Jum'ah itu laki-laki. Rajulan min ahli Jum'ah, yang disebut ahli Jum'ah. Yang di mana disebut ahli Jum'ah? Yang dia berkewajiban Jum'ah. Wa al mukallafuna, semua itu mukallaf, artinya sudah dewasa, sudah berkewajiban. Sebagian al-fuqurul ahraru, laki-laki yang merdeka, al-mustawdinuna, dan dia penduduk di situ penduduk setempat, bisa isulayan anuna amma yastawdinu syita'an awasaikan ilali hajati. Lain halnya penduduk yang suka pindah-pindah. Artinya yang pindah-pindah itu gimana? Dia nggak tetap. Dia kalau musim umpamanya hujan, dia ada di situ. Tapi kalau musim panas, dia keluar dari situ. Antara sitaan wasaihan. Gitu ya. Nah itu namanya penduduk yang tidak tetap. Nah penduduk yang tidak tetap tidak menjadikan sandaran bahwa dia itu adalah penduduk mustautin. Tapi di kita nggak ada ya hal itu. Sebab kita termasuk iklim tropis. Iklim nggak ada yang mana musim hujan atau musim rendang atau musim kemarau orang pindah mencari yang lain, itu nggak ada di kita. Makanya Indonesia itu kita paling beruntung ya, ditakdirkan jadi bangsa Indonesia, tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia dengan iklimnya yang sentosa. Ya, alat bensin naik-naik dikit wajar. Ya, namanya juga republik. Tapi ini termasuk kita itu negara yang surga. Kalau kita jadi orang miskin atau orang gak mampu, bukan orang kaya, itu bukan salah negara, salah kita. Sekarang bensin naik, segala naik, yang disalahin Jokowi, presiden ya. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden aja kita udah belangsak.
Kita udah miskin betul. Sekarang miskin itu menyalahin Jokowi. Gara-gara pokoknya BBM naik. Dan di Indonesia mah kalau dari dulu sampai sekarang serba naik itu nggak kaget. Saat di Indonesia mah yang cuma satu cuma berodohan. Yang naik yang lain mana? Naik semua. Yang disebut turun mah cuma bro. Itu nggak ada lain. Iya benar. Ya. Nah. Kita jadi sebut susu tapi lamun beroma pasti turun. Atuh. Makan naik bro Kasalisu ayat kenal waktu bagian wahwa waktu zuri. Dan yang ketiga waktu Jumat itu adalah waktu yang sudah ditetapkan adalah waktu zuhur. Makanya zuhur di hari Jumat bukan usalli pada zuri, usalli pada Jumat. Khusus itu ya di waktu hari Jumat itu bukan kita sholat zuhur, sholat Jumat waktunya aja ada di sholat zuhur. Payus tarotu antako al Jumatu kulluha bil waqti. Disyaratkan datangnya Jumat itu secara keseluruhan waktunya itu adalah waktu zuhur gitu ya. Walau doko waktu zuhur, gimana kalau kita udah mepet waktu zuhur? Anha bi alam yakum min umayasa'ul ladzi la budda min rubiha min khutbataiha warok ataiha suliyat zuhuran. Kalau waktu udah sempit itu dikira-kirakan khutbah dua enggak keburu gitu ya, sudah sangat mepet gitu. Kalau itu ngelaksanain kita sholat Jumat terus dibarengi dengan dua khutbah waktunya sudah sangat mepet, itu semua tinggalkan Jumat suliyat zuhran. Cukup kita sholat itu hanya sholat zuhur. Umpamana pas zuhur selebur SKB budak-budak jemti lu hanya lu ke masjid kabean geus tinggal mepet, istilahnya tinggal 5 menit deui waktu zuhur ini. Dikira-kirakan kalau sholat Jumat dibarengi dengan khutbah segala itu udah gak keburu. Nah orang yang begitu mah cukup dia sholat zuhur gitu. Tapi nggak pernah ada ya ini mah kalau seandainya. Makanya kalau Abu ya di Cidahu itu kalau sholat Jumat itu Tuhan. Jadi kalau kita ketinggalan Jumat di sini kita naik mobil aja ke sana, di sana kebagian. Ya iya. Kan kita mah tepat waktu kan ya. Begitu waktu dohor langsung baru sebelum dohor juga udah pada nongkrong betul. Ya. Sholat Jumat udah pada kumpul gitu. Cuman makanya itu jadi siapa yang paling duluan itu datang ke masjid, pulangnya paling belakang, maka itu pahala Jumatnya dihitung dengan sama pahala ibadah haji dan umroh. Maka disebut al-Jum'ah hajjul fuqara. Jum'ah itu adalah hajinya orang yang belum mampu. Kalau seandainya sampai seumur hidup tidak mampu, udah dia dapat pahala Jum'ah, itu adalah pahala haji. Kita mah haji ke sana enggak, pahala Jum'ah enggak jadi haji. Ya, datang dia paling belakang, benar. Ya. Terus nyariin juga nyariin tempat yang gampang pun.
bukan nyari tempat untuk khusyuk, nyariin yang gampang untuk pulang. Walaupun di luar panas tetap pengennya itu di sini. Ya wajar ya. Udah segitu aja ngaji.